Dengan silaturahim tersebut kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dan kita mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berada dalam keadaan hidup sehat walafiat, penuh berkah dan juga dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah. Kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tiupkan kita bacaan suratul Fatihah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, rahmat dan juga maghfirahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dengan senantiasa berharap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Karena kalau hanya sekedar hidup, kambing pun hidup. Ya, maka kita berbeda dari hewan, dari kambing. Apa yang membedakannya? Yaitu kita sadar diri bahwa hidup ini segala sesuatunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mawas dan kita dipastikan rezeki kita itu dijamin oleh Allah dan tidak akan tertukar. Kemudian kita juga diberi kewajiban, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan tidak bisa diwakilkan. Satu dengan yang lain memikul tanggung jawab masing-masing. Kemudian kita juga harus sadar bahwa mati itu pasti dan tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Dari itu yuk kita berserah diri kepada Allah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, berikan kesempatan lainnya untuk berbagi ya. Sekali lagi untuk berbagi, karena kalau tidak berbagi maka hidup ini tidak ada artinya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Paling banyak manfaat berarti karena manusia itu berbagi ya. Anu cicing wae mah anu teu berbagi moal loba manfaatnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita termasuk yang berbagi manfaat atau kita yang pelit? Nah,
Ini tinggal nanya kepada diri kita masing-masing. Jangan tanya kiri kanan, ya. Karena apa? Kalau nanya pasti akan ada yang tersinggung kalau menyakiti hatinya. Kalau merasa tersanjung, maka akan ada yang merasa terpuji dirinya. Nah, dua-duanya bahaya, Bu. Merasa dihina, kemudian ngamuk, atau merasa dipuji, kemudian irungna menjadi mancung, ya. Mancung artinya muncul kesombongan. Jadi kudu kumaha tuh, biasa saja. Ketika dipuji tidak menjadi merasa lebih dari yang lain, dan ketika dihina atau diledek kita tetap dalam keadaan yang biasa saja. Itulah yang mempunyai kolbu yang tumaninah, ya, yang disebut dengan mutmainnah, yang ridho dan diridhoi Allah, dan kita tentunya berharap menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, sehat walafiat, segar bugar, dan juga Kota Bandung pagi hari ini segar, udaranya cerah, tidak hujan. Ya. Kemudian kita juga dibersamai dengan sahabat-sahabat kita dari Saung Tahfidz Al-Quran yang berada di sekitaran Bandung, ya. Dari Sumedang hadir Teh Siliati, kemudian dari Sukamiskin, masih sekitar Sukamiskin, ada Teh Tati di Sukamiskin, kemudian dari Cijerah, Kota Bandung juga ada hadir AA Iskandar, dari Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widyadi, dari Marbayu Raya Kang Muhammad Hussein, dari Radio Kilait FM Bandung ada hadir Kang Indra Gunadi bersama kru dan keluarga besarnya Radio Kilait FM, kemudian dari Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Martina, Ibu Hilda Martina, dan juga dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani. Kemudian dari Tasikmalaya di belahan Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya hadir Teh Yulia Ningsih. Kemudian dari Bogor Katulampa Kang Agus Jafar Sidik, dan dari Depok ya Kang Tito bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dan tentunya pagi hari ini kita ingin meningkatkan kebaikan kita. Meningkatkan kebaikan kita tentunya sesuai dengan yang jadi takaran, jadi ukuran dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu merupakan pengejawantahan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ageman, sebagai ajaran, sebagai agama, yaitu agama Islam, di mana Rasulullah SAW menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, ingat Bapak Ibu, ada 7 hal yang selalu kita ingat-ingat. Al-Qur'an ini diturunkan, yang pertama kita yakini bahwa itu benar. Yang kedua, kita pelihara kesucian, kemuliaan, jangan sampai kita sepelekan. Yang ketiga, kita senantiasa membacanya. Yang keempat, memahaminya. Yang kelima, mengamalkannya. Yang keenam, menikmatinya. Dan yang ketujuh adalah menyebarluaskan, menyampaikan, mendakwahkan, atau mengajarkan. Sehingga sempurnalah kita disebut orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk, Bu, ya, Pak. Pengennya sih termasuk, tapi dirinya wallahu alam. Yang pasti kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan baca masih tentang surat Al-Fatihah. Ya, insya Allah surat Al-Fatihah. Jangan bosan Bapak Ibu ya, baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Benar baca surat Al-Fatihah, kemarin sudah jelaskan, berarti akan benar sholatnya dan akan sah sholatnya, dan itu berarti kemungkinan untuk mendapatkan kehusuan dalam sholat sangat terbuka. Tapi kalau salah baca Fatihah, berarti riweuh sholatnya. Riweuh punya disebut riweuh tesahun. Kemudian riweuh oge dalam hidupnya. Sholatna riweuh pasti hirupna riweuh. Tapi paum aya nu tara sholat tapi hirupna teu riweuh, katingali nawe teu riweuh. Padahal sebenarnya mah riweuh punya. Kan aya nu pinter nutupan. Apalagi kalau sampai tidak percaya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita baca, dan setelahnya kita membaca surat Al-Fatihah, kita akan baca tentang
bagaimana kita memahami tentang ta'awud, kemudian pengertiannya, kemudian basmalah, kemudian ayat demi ayat dari 7 ayat suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa terbuka hati, ya. Kemudian kita menerima kebenaran dan mendapatkan curahan rahmat Allah berupa ilmu yang insya Allah nanti akan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mulai ayat pertama suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 7 ayat yang sudah kita baca mudah-mudahan menjadikan diri kita mendapat rahmat Allah dengan membacanya. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk mendapat ampunannya, dibersihkan dari dosa dan kesalahan, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan makin giat belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Setelahnya kita membaca, tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar, dan kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah tentang pengertian ta'awud atau isti'adzah. Kalau kemarin tentang apa namanya gunanya, atau tentang bagaimana isti'adah itu, hukum-hukum dibacanya, kemudian bagaimana dalam penerapannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang masih ingat, Bu, ya. Jadi kalau seandainya kita ini ingin membaca Al-Quran, maka pastikan kita membaca ta'awud atau isti'adah. Namanya isti'adah, isti'adzah, berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau yang lengkapnya a'udzu billahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, dengan berta'awud maka daya upaya setan tentunya akan melemah.
Nah, kemarin udah coba diibaratkan kalau kita membaca ta'awud dan setan itu bentuknya seperti balon bundar. Kalau kita membaca ta'awud, maka si balon bundar ini kempes ciut gitu ya. Jadi kempesan Bu, setan datang sini ngapel gedeg terus punya ngabel gedeg bahasa Inggrisnya apa Bu? Gitu. Bulenek gitunya buled. Kempesan setan tojos dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sina kempes, sina teu berdaya. Nah, gitu Bu ya. Baik, yuk kita baca dari mulai pengertian al-isti'adah. Al-isti'adah berarti permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap yang jahat. Jadi ta'ud di orang banyak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah permohonan perlindungan kepada Allah. Nah, dan kejahatan dari kejahatan setiap yang jahat. Apa saja yang jahat? Ada jin, ada manusia, ya gitu ya. Minal jinnati wanas waswis waswis. Nah, tentunya apa namanya biang koreknya, biang korek apa biang kerok? Biang koreknya adalah iblis yang sudah berhasil menggoda bapak kita dan ibunda kita, ya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Itulah biang koreknya alias biang kerok. Biang kerok yang bikin-bikin kerok ya. Dan itu sampai dengan kiamat Bu keroknya tuh setan mual irin-irin. Dan saking sudah mual irin-irinnya berjanji kepada Allah, dia ingin mencari sebanyak-banyaknya teman alias konco. Jadi biang kerok ingin mencari anak kerok, anak kerok, anak kerok, incu kerok, buyut kerok. Nah, jadi buah biang kerok itu nanti akan ada buyutnya, akan ada incunya, akan ada jawarenya Bu ya. Ini supaya paham Bu ya. Dan kita termasuk yang menjadi sasaran atau target sasaran untuk diajak kerok alias ngaco alias sableng. Kudu jelas punya pada deh aing jelas kita supaya naon si ai biang kerok teh. Aduwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu karena dia dimanapun kapanpun akan selalu mengajak kepada salah, kepada mengpar, kepada tidak baik, kepada bedegong, kepada ahlu bapisan punya ya. Jadi harus paham ya. Permohonan itu berupa permohonan pertolongan dalam usaha menolak kejahatan, sedangkan permohonan pertolongan dalam upaya memperoleh kebaikan. Ya, jadi artinya menolaknya itu atau berlindung kepada Allah dari godaan setan itu dari ketika dia mengajak kepada kejahatan, maka mudah-mudahan kita dilindungi Allah untuk tidak melakukannya. Dan ketika dia mencegah dari kita untuk berbuat baik, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari cegahan setan untuk untuk berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi menolong Allah itu yang kita minta pertolongannya adalah ketika kita diajak oleh setan berbuat jahat, maka kita tolak. Dan ketika kita ingin berbuat baik, mudah-mudahan Allah menolong kita untuk terus istiqomah, kekehnya, kekeh petekeh make e, ada ulah make e nya, make u, kekeh petekeh lain kekeh petekehnya, supaya naon, supaya orang teh tetap istiqomahnya, ya, kudu manceng, manceng dina jalan anu lempeng. Nah, jadi fungsinya atau pengertian istiadah itu adalah dalam rangka kita itu memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa perlindungan kepada Allah? Karena kita diperintah istainu bisyabri wasolat. Mohonlah perlindungan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Ketika kita sabar, maka setan akan mengajak untuk tidak sabar. Ketika kita sholat, maka setan akan mengajak untuk tidak sholat. Masuk rasa Bu? Kalau mau sholat, ayah, wenya hahalang teh, ayah, we kambung, teh punya kambung, arek wudu tiris, nah, kan gitu ya.
Dina sabar juga setan teh ngagoda, tong sabar, tong sadar, lamun sabar ge manehna kajejak ngamuk gawe teh bunya. Begitu Bu. Jadi setan teh ngajak ngeluud, ngajak ngedul, ngajak ngamuk, ngajak amuk-amukan jeung nyarek sabar itu Pak Teh. Jadi gawe setan teh nyarek sabar jeung nyarek syukur. Nah, padahal orang teh kita ini bisa minta pertolongan Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun dengan sabar dan sholat. Gitu ya, itu buktinya dari kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini berarti aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan dunia atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan atau agar ia tidak menyuruhku mengerjakan apa yang Allah larang. Karena tidak ada yang mampu mencegah godaan setan kecuali Allah. Jadi begitu penegasannya Bapak Ibu ya. Jadi orang teh tiap saat kudu sadar yen gawe na setan teh nyarek bener ngajak gelo. Nah, ini mah disebut sekarang ya. Ai tadi mah ya ngajak gelo punya. Jadi lamun padede aina resep ka setan berarti resep atau lamun gelo berarti eta teh jadi babaturan gitu ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menarik dan membujuk hati setan jenis manusia dengan cara menyodorkan sesuatu yang baik kepadanya hingga dapat berubah tabiat dari kebiasaannya yang mengganggu orang lain. Nah, jadi Bu, Pak, kalau seandainya kita ta'awud ya kepada Allah Subhanahu wa taala bermohon, kalau yang namanya setan itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengganggu kepada orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas. Salah satu bentuk orang yang ikhlas adalah dia selalu berlindung kepada Allah dari godaan segala jenis kejahatan. Baik jahat ketika akan berbuat baik nyuntrungkan mencegah ataupun ketika akan berbuat jahat dia nitah gitu ya. Insyaallah entok lah batur tengah tempo ieu kan gitunya. Nah eta teh nitah itu tuh. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah sampai ada istilah mual berbuat jina manusia lamun maca ta'ud. Jadi muncek pada detik urang jina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya lamun anu jina teh mual maca bacaan teh. Hah? Aku bacaan lamun api-api itu apal Bu. Allahumma jannibnas syaiton wajan nibnas syaiton bima rojak tanah tetapi supaya setan terpipiluan karena urusan kahadean ya berlindung kepada Allah lamun orang barang jieun nyieun anak maksudnya mah punya ulah dibantuanku setan nah aya anak nu dijieun dibantuanku setan loba buktina nu bararaong ya melese diatur eta teh berarti waktu nyieunna dibantu